Dua atlet karate kebanggaan Sulawesi Selatan, Sulsel, Nadia Baharudin dan Nur Rizka Fauziah, datang ke gedung DPRD Sulsel dalam kondisi tengah mengandung. Keduanya hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin, 23 Juni 2025, siang. Kehadiran mereka untuk memperjuangkan bonus yang belum juga diterima sejak meraih medali di Ajang Pekan Olahraga Nasional, PON, 21 Aceh Sumut 2024. Mereka bukanlah atlet yang gagal mengharumkan Sulsel. Nadia dan Rizka Fauziah diketahui meraih medali perak di cabang olahraga, cabur, karate pada PON Aceh Sumut 2024. Sesuai dengan ketentuan peraturan Gubernur, Pergub, Sulsel, mereka seharusnya menerima bonus sebesar Rp150 juta. Namun hingga kini, 9 bulan pasca PON Aceh Sumut, hak tersebut belum kunjung dicairkan. Dengan perut membesar karena hamil, keduanya menyampaikan keresahan dan kekecewaan atas ketidakjelasan pencairan bonus yang telah mereka tunggu selama 9 bulan. Seperti yang tadi saya dengar, kami harus nunggu pembahasan, anggaran perubahan dan kami memohon dengan sangat, harus ada komitmen yang tertulis, jadwal yang jelas dan keterbukaan terkait proses pencairan tersebut, kata Nadia mewakili para atlet lainnya dalam forum RDP. Namun, permintaan Nadia tak langsung diakomodasi. Anggota DPRD Sulsel justru memberi masukan akan dicatat dalam notulensi dan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah. Usai rapat, Nadia mengungkapkan bahwa demi membela Sulsel di ajang PON, ia bahkan menunda momen penting dalam hidupnya. Jujur saja, saya sendiri harus menunda pernikahan demi PON. Saya melaksanakan PON lebih dulu, baru menikah, tuturnya. Ia juga menyampaikan harapan bahwa bonus yang dijanjikan bisa membantu biaya pernikahan ataupun keperluan lain seperti persalinan. Berarti paling lambat bulan September. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Komisi E merekomendasikan kita memakai Pergub atau sama standarnya dengan PON yang lalu. Nah, olehnya itu segala kekurangan akan kami usulkan Komisi E, kekurangan akan dibicarakan nanti di anggaran perubahan. Nah, begitu, saya begitu usulan saya, Bu Ketua. Iya, Bu Dewan. Jadi memang kalau perhitungan, kalau kami diberikan amanah untuk berhitung ini, ya kurang lebih mungkin kita butuh sekitar 17,5 miliar. Ini kurang lebih kalau bicara bonus sesuai dengan Pergub nomor 16. Tapi namanya 2 memang di situ ditegaskan bahwa sesuai dengan kemampuan daerah. Tapi kalau insya Allah mudah-mudahan Pak Dewan bisa mempertimbangkan untuk bisa memberikan hak secara aktif. Kemudian yang terakhir kami perlu sampaikan bahwa memang anggaran olahraga di Selatan ini menurun dari tahun ke tahun. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, kalau kita mengacu dari pembinaan pada PON 19 Jawa Barat, anggaran yang diturunkan itu 86 miliar, atlet itu 200-an, sekitar 200-an. Kemudian untuk anggaran PON Papua itu 32 miliar, total atlet juga 263 orang. Kemudian di PON kami yang kelola ini, di kepengurusan Bapak Yasin Mahmud, di PON 21, itu kita mengelola atlet 408 atlet, naik kurang lebih sekitar 50% dari yang sebelumnya. Kita hanya dikasih anggaran 17,5 miliar. Ini juga perlu kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang ada di belakang. Mereka juga harus tahu, anggaran 17,5 ini kami gunakan untuk apa? Yang pertama, 17,5 ini kami gunakan untuk bayar tiket pesawat, ini kurang lebih 5,1 miliar. Kemudian kami bayar untuk BKD yang langsung transfer ke atlet terkait masalah kalau kita mau kasih bonus anak-anak, karena uangnya ada di Dispora, bukan uangnya tidak ada di BKD. Yang kedua, terkait Pak Sakura diakibatkan keterlambatan diakibatkan karena impres nomor 1 kemarin akibat efisiensi. Ini kita maklumi. Karena sampai sekarang juga ini kami di DPRD belum mengetahui, belum sampai ke kami apa hasilnya, itu hasil efisiensi Pak Sakura, kita belum tahu. Seharusnya sudah ada penyampaian ke DPRD karena penyampaiannya tadi dari bulan lalu sudah selesai. Nah, sampai sekarang kita belum menerima ini hasil pergeseran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Itu adalah pemerintah provinsi dan DPRD. Bukan cuma Pemprov saja yang ada dalam pemerintahan itu. Nah, seharusnya kalau sudah selesai hasil efisiensi ini, seharusnya segera menyampaikan ke kami supaya kami bisa lihat hasil-hasil pergeseran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Kecuali kalau ini dokumen rahasia yang harus diketahui oleh cuma sepihak ya silakan aja. Tapi ini kan dokumen publik, bukan dokumen pribadi. Untuk atlet, jangan salahkan nanti kalau kita tidak akan punya atlet, dia akan pindah ke provinsi yang lain. Yang kedua adalah kenapa kita butuh sebuah prestasi. Prestasi itu kan banyak, tetapi ya olimpiade dari sains juga itu penting dan lain sebagainya. Olahraga itu juga penting karena dengan adanya sebuah prestasi yang dihasilkan oleh masyarakat, dalam hal ini atlet, ini juga mengangkat nama baik daerah. Jadi prestasi itu kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi dari berbagai sisi yang harusnya kita perhatikan. Dan merujuk ketika ada pengeluaran anggaran terkait dengan bonus-bonus, memang saya juga ini baru mau belajar dulu, apakah memang ada aturannya dari pusat bahwa ada kewajiban pemerintah provinsi untuk mengeluarkan bonus. Tetapi dengan hadirnya Pergub, tentu saja ini menjadi salah satu dasar ya, suka tidak suka ya wajib harus dilaksanakan. Namun pertanyaan yang kemarin sebelum hari ini rapat kita, kami memohon sangat dari pengawalan dari DPRD terkait bonus kami, harus adanya komitmen yang tertulis, jadwal yang jelas, dan juga keterbukaan dalam proses pencairan tersebut. Terima kasih, Pak. Jadi Nanda, kami tidak bisa bertandatangan komitmen tertulis sekaitan dengan apa sisanya itu. Kami cuma hanya bisa sebatas memperjuangkan saja. Kali ini kami bernegosiasi dengan pemerintah provinsi. Ya? Di situ perjuangan kami. Yang jelas kita maksimalkan di anggaran perubahan, nanti sisanya kita tambahkan. Ya? Jadi kami hanya bisa merekomendasikan. Kami rekomendasikan ke pemerintah provinsi bahwa sisanya nanti kita tambahkan di perubahan. Gitu loh. Ya, Nanda? Ya, ini bulan apa, tanggal berapa, ya. Tidak hanya insya Allah dan insya Allah, karena dari kemarin-kemarin kami hanya diberi janji terus insya Allah. Oh, kalau di kalangan atlet sendiri penundaan ini mengakibatkan apa? Maksudnya ada mungkin beberapa yang mau menikah. Betul. Sangat banyak yang sudah hamil. Jujur saya sendiri sempat menunda pernikahan untuk PON ya. Jadi saya demi PON ya. Demi PON saya melaksanakan PON terlebih dahulu baru melaksanakan menikah. Saya harap kemarin itu ya mungkin ada tambahan lah dari bonus ini, karena kami juga salah satu peraih medali, tapi ternyata tidak. Ya sudah, kami ikhlas saja, kami menunggu. Akhirnya kami menunggu tapi belum ada kejelasan, kami menyuarakannya lewat sosial media. Ya, karena kan ya zaman sekarang apa-apa yang viral pasti akan naik seperti itu. Dari kita sendiri karena tidak adanya bonus ini sampai sekarang, ada beberapa mungkin kegiatan-kegiatan yang tertunda begitu ya. Betul, bukan hanya saya sendiri, banyak teman-teman yang lain juga banyak menunda pernikahan atau kepentingan lain mereka. Banyak juga utang piutang gitu. Banyak, termasuk saya. Ini kan saya lihat sudah hamil, ini juga untuk biaya lahirannya. Betul, ya, betul. Kemarin kita diblokir sama Pak Andi. Benar. Kebetulan saya yang diblokir. Iya. Itu karena kenapa? Atas nama siapa tadi? Orang hamil diblokir. Saya Nadia. Atlet apa, Ki? Karate. Kelas apa? Perak Kemarin ya, berarti 50 juta ya janjinya ya. Pergubnya. Oke. Ya, soal Pak Gubernur kemarin yang blokir kita ya. Itu karena apa? Ya karena mungkin saya terlalu ribut di media sosial ya. Karena saya kan juga sama yang lain. Saya ribut di sosial media, tapi kenapa cuma saya yang diblokir? Kenapa enggak yang lain-lain? Ya, saya postingan itu dilihat sama Pak Gubernur. Iya. Itu karena ada yang screenshot terus di-up ke media. Ya, itu saja. Sampai hari ini masih diblokir. Oh, sudah dibuka. Sudah dibuka. Terus Bapak bikin video apa di situ ya? Gubernur periode 2021 sampai 2023. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.